Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Babang Roy. Iya, kali ini kita mau bahas apa nih? Ini dia mobil yang baru 3-4 hari lah ya ada di rumah gua nih. Mobil lama ya, mobil lumayan murah. Tapi ini adalah satu alternatif kalau kita mau beli mobil LCGC. Ya mobilnya kayak gimana? Well, that scratching is making me itch. Dari mulai kuncinya ini kayak begini nih, udah immobilizer ya, udah langsung ada remote-nya, kita langsung nyalain aja yuk. Langsung kita buka. Kalau kita mau, wah banyak kunci nih, aku lindes. Nah ini langsung kita mau starter ya, kuncinya. Di sini sih sebenarnya ada kayak ada lubang buat apa, start stop engine button ya, tapi di tipe tertinggi di Indonesia tuh nggak ada. Kita starter, ini baru dipanasin ya, nanti kita coba tes. Ini kondisi dalamnya, nanti gue jelasin satu persatu ya sambil kita panasin dulu. Oke, sebenarnya gue udah pernah beli mobil ini tahun lalu, yang gue cerita gue beli nggak sengaja dari nasabah gue tuh yang udah kayak saudara ya, Bu Lena. Kalau teman-teman belum ada yang belum nonton, ada linknya di sebelah sini. Ya, tapi kenapa sih gue tertarik buat review lagi? Ya pertama, tipenya beda. Yang kemarin tuh tipe L automatic, karena sekarang tipe XS. Ya XS itu cuman ada automatic. Bedanya tipe L sama tipe XS ada dua sih yang paling keciri, yaitu kalau di tipe XS ini dia udah kasih airbag. Walaupun cuman single airbag, ada cuman buat supir doang. Sebelah kiri buat penumpang nggak ada. Terus yang kedua, ada AC-nya udah climate control digital gitu ya. Jadi bisa kita setting autonya. Jadi lebih bagus sih kalau lihat dari penampilannya juga untuk di interior. Kalau buat di eksterior, rasanya hampir nggak ada beda. Tapi gue tertarik sama mobil ini, makanya gue sekali lagi review ulang buat kalian semua. Simak terus sampai habis, jangan lupa di like dan di subscribe. Oke, berhubung gue sambil jalan, gue mau beli makanan. Ya, jadi sambil jalan nih, gue butuh AC. Ini udah enak banget. Kalau kita mau nyalain AC, dapat kedinginan yang langsung, kita tinggal pencet tombol auto. Ya kan? Kalau auto ini dia naik sendiri, hembusan anginnya. Ya, sih nggak terlalu suka ya kalau pakai auto ini, karena walaupun ada dari pabrikan, ya gue ngerasa mobil gue tuh harus lebih gue rawat. Jadi gue terbiasa AC itu gue manual dari mulai 1, 2, kalau kurang lagi dan seterusnya. Menurut gue modenya lengkap. Dia ada mode hembusan atas, atas bawah, bawah doang, sama buat sambil pakai apa, defogger depan. Untuk head unit masih standar kayak begini, tapi dia udah ada aux in-nya. Walaupun belum ada Bluetooth dan lain-lain, ya gue rasa sih cukup lah. Dua mobil tahun 2013, FM, AM, CD, aux gitu. AC kayak yang kemarin gue bilang ya, kalau teman-teman masih ingat Jaja Miharja dengan kuis dangdutnya. Nah, ini kalau ditutup jadi apaan tuh? Jokes ya. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini udah ada SRS airbag. Ininya kontrol panelnya semuanya sama, persis sama kayak yang XS. Dia cuma kasih di MID-nya ada trip A, trip B, ada current position konsumsi bahan bakar, ada average-nya, ya ada jarak berapa bensin yang tersedia untuk dipakai ke pom bensin.
Nah, spionnya ini udah auto tapi nggak ada rig tracknya. Yang kemarin justru yang putih tuh udah dipasangin ya, dia ada tombol di sini, tombol rig tracknya. Selebihnya nanti gue jelasin sambil jalan. Here we go, kita jalan. Ya ini polisi tidur pertama. Depannya halus, belakangnya agak keras sih. Ya perpindahan giginya halus. Terus kita coba lagi. Wait. Oke, overall oke. Nah, kenapa sih Nissan March ya? Pertama, gue sih ngeliat ya dari kemarin juga gue bilang ya, ini kalau ada budget sekitar 80-an atau 80 kurang gitu ya. Dari kalau gue pribadi ya, daripada ngambil LCGC, Agya Ayla, ya ini sih lebih oke. Pertama lebih prestis ya kan. Terus yang kedua, gue ngerasain di bawahnya lebih enak walaupun sama-sama 3 silinder. Gue bicaranya apple to apple-nya yang sama Agya yang 3 silinder ya. Kalau yang 4 silinder memang lebih enak si Agya kalau menurut gue. Kalau yang 4 silindernya Agya. Tapi kalau yang sama-sama 3 silinder, nah gue pegang ini si Nissan March ini. Itu dia di bawahnya juga empuk, AC-nya tuh dingin banget ya kan. Nissan memang terkenal dingin. Terus yang kemarin putih yang gue review itu ya, nggak tahu kenapa ya, gue ngerasa ke depan kabinnya tuh berisik. Tapi yang ini tuh jauh lebih bagus. Padahal tahunnya cuma beda. Kemarin kan tahun 2012 atau 2011 ya. Nah ini tahun 2013. Apa kemarin memang ada masalah? Jadi kaki-kakinya terdengar. Tapi memang ini sih nggak bagus-bagus amat sih. Tetap kedengeran. Ya. Ini untuk bantingannya. Empuk, enak-enak. Oke. Terus yang gue rasain lagi dari mobil ini nih ya, dia walaupun cc-nya 100.200, tenaganya juga lumayan walaupun cuma 78 HP. Tapi kalau kita bejek ya dia naiknya agak lama sih. Nah yang gue seneng dari mobil ini adalah remnya tuh serasa enak banget gitu. Jadi kemarin tuh hujan-hujan, ada mobil agak rem mendadak di tol tuh, gue ngeremnya tuh kayak dapet gitu, enak gitu ya kan. Ini sih feeling gue aja ya. Nah terus untuk body rollnya memang untuk mobil kecil tuh masih agak berasa, karena kalau menurut gue dia agak tinggi ya daripada si Agya Ayla. Tapi overall enak dipakainya, empuk, fun to drive kalau gue bilang. Ya, ini gue mau masuk ke kantor pemasaran untuk ambil ATM. Lihatnya sih masih asik. Nah, kita buka ya. Kita lihat door trimnya nih. Door trimnya tuh bahannya bahan plastik. Di sini tuh ada kayak bahan fabriknya sama kayak bahan jok. Ya. Sini sesuai ya seperti biasa lah ya. Ada central lockingnya di sini buat kunci. Terus ininya agak unik bentuknya ya. Nah, terus untuk setirnya dia udah bisa tilt steering ya, dia udah bisa tilt steering ya. Nah ya tapi belum bisa teleskopik. Oke. Nah terus tuas-tuasnya sama ya, tapi dia untuk mobil kecil dia udah ada interval buat wipernya. Menurut gue sih udah oke. Nah terus juga dia di sini punya head adjuster ya kan, naik turun, bisa naik turun yang nggak ada di Ayla. Naik turun, recline, maju mundur semua bisa ya. Ini nice lah kalau buat mobil kecil kayak begini. Yuk kita sambil jalan lagi yuk. Oke, jadi ini March ini tuh udah mobil gue udah beli 2 kali ya jadinya ya. Jadi gue bisa ngerasain yang L kayak gimana, yang XS kayak gimana. Sebenarnya kalau dari segi performance, mesin dan lain-lain sih sama. Bedanya kayak tadi doang. Nah terus memang si Nissan March ini nih ya, yang gue senengin adalah jadi tuh kita bawanya tuh kayak santai, enak, kayak naik bom car kecil gitu. Terus empuk ya kan, fun to drive, enak dibawa ya gitu sih. Tapi maksudnya kalau buat cewek atau ibu-ibu yang antar anak buat ke sekolahan, jalanannya mungkin kecil ya, ini sih cocok banget gitu. Gue ngerasa mobil ini tuh
pas lah kalau buat anak-anak muda, mungkin mahasiswi yang kuliah gitu, pas nih dipakainya, perfect kalau menurut gue. Jadi nggak terlalu mahal, terus bahan bakarnya irit, ya kan. Gua rasa juga dua kali pakai nggak ada yang major, ada masalah besar gitu. Rasanya sih oke lah. Iya. Iya, jadi ada satu nih kekurangannya nih, mobil ini dibandingin sama teman LCGC, ya dia nggak punya seat belt reminder. Jadi lampunya, displaynya nggak ada, bunyinya nggak ada. Jadi ini saya nggak pakai seat belt, jangan dicontoh ya. Nah, tetap nggak bunyi. Ya, kita pakai seat belt dulu deh. Terus kalau untuk kenyamanan gimana, dibandingin sama teman LCGC ya? Kalau menurut gue sih ini jauh lebih nyaman ya. Pertama dari pas duduk, posisi duduk, terus feel joknya lebih empuk, terus settingan joknya bisa diatur, settingan setirnya bisa diatur, ya jadi bikin lebih nyaman sih kalau menurut gua. Apalagi kalau cewek yang pakai, jadi posisi kakinya mungkin kalau tangannya nggak sampai harus dimajuin sedangkan kakinya terlalu maju gitu kan. Jadi fungsinya head adjuster terus sama tilt steering itu tuh ya kayak gitu. Sekarang kita mau lihat satu persatu bagian depannya seperti apa. Kita mau lihat dalam mesinnya kayak gimana, bukan dalam mesinnya ya, dalam kap mesinnya kayak gimana. Ya, simak terus sampai habis. Jangan lupa di like dan di subscribe. Nah, ini dia nih ya, penampakan belakangnya penampakan depannya si Nissan March ya. Kalau menurut gue sih lucu ya ini mobil ya. Bulat-bulat kecil berjalan gitu ya. Nah, kita mau lihat lebih detail kayak gimana. Nah, ini mesinnya 1200 cc 3 silinder ya. ABS-nya ya, jadi pantesan tadi kan gue bilang kan ngeremnya enak ya kan. Sini ya, keren nih mobil ya. Untuk depannya berhubung nggak ada bedanya sama yang tipe L, jadi teman-teman bisa lihat yang di video sebelumnya ya. Untuk dalamnya juga sebenarnya nggak ada yang beda sama sekali, tapi oke lah. Ini mumpung saya lagi di dalam lagi, jadi baru sampai rumah lagi. Tadi sempet berhenti ambil gambar di kantor pemasaran. Nah, jadi dikit lagi ya depannya nih ya. Ini depannya tadi nih ya. Nah, yang sebelah kiri gembung tapi nggak ada airbag, bukan laci juga. Lacinya adanya di sini. Ya, masalahnya ini loh. Ini yang bikin pengen buru-buru. Ada sapi lada hitam sama bihun goreng. Ini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, terus untuk door trim sebelah kiri modelnya sama kayak yang di sebelah supir. Belakang, kalau menurut gue belakangnya cukup oke ya. Untuk bagasi, kita lihat deh bagasinya deh. Ini udah mau jam 3 sore, gue belum makan siang. Itu tadi makan siang gue nih, tapi gue bela-bela nih buat teman-teman semua nih, gue kasih lihat belakangnya dulu sebelum gue makan nih ya. Bagasinya tuh gede apa enggak? Ya, kita lihat. Knop bagasinya mana ya? Ini dia satu kelebihannya lagi, dia nggak ada knop bagasi, tapi dia udah punya handle di sini, men. Nah, oke. Nah, ini bagasinya. Kalau menurut gue sih cukup oke, cukup gede, ya. Terus ini bisa ngikut ke atas. Dan ini kalau ditidurin, ini bisa rata tapi nggak rata-rata banget, ya. Tapi sebenarnya ini ada space yang agak dalam. Ini agak tuh ya, sampai lewatin telapak gue nih kalau gue kayak gini. Jadi ini agak PR sih kalau ngangkat-ngangkat barang gitu kan. Nah, itu. Tapi overall cukup gede. Terus untuk duduk di belakang juga nggak sempit-sempit banget. Jadi hitungannya nih, kita punya jarak kaki ke atas terus ke plafonnya juga masih oke sih gitu ya. Saya rasa itu aja. Lagi saya ngerasa jok ini lebarnya lebih lebar dan ininya itu sedikit lebih panjang dibandingin Agya Ayla. Jadi duduknya lebih nyaman gitu.
Oke, saya rasa itu aja ya, karena juga ini sifatnya ngulang. Kalau mau detail ada yang di video sebelumnya. Terus juga sekali lagi saya pernah makan. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu di video-video Babang Roy berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.